Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan hari ini akan saya jelaskan tentang komunikasi kesehatan. Nah, materinya saya ambil dari Dr. Andes Nina Siti Salamania Siregar Magister Sains. Jadi dalam komunikasi itu selalu ada sumber komunikasi, kemudian ada media, dan ada objek dari komunikasi itu. Sehingga kalau di dalam komunikasi kesehatan sekarang ini ya, komunikasi tersebut bisa dengan pasien secara umum, bisa dengan dokter, bisa dengan nakes lainnya, ataupun komunikasi kesehatan itu bisa melalui suatu media yang lain, bisa media sosial ataupun media cetak ya. Sehingga dalam komunikasi kesehatan sekarang ini sangat bertendensi ya atau berpihak atau bergerak atau dinamis ya pergerakannya menuju ke suatu konsep media sosial ya itu berupa TikTok, berupa YouTube atau Facebook dan lain-lainnya. Sehingga dalam memberikan suatu informasi kesehatan itu terkadang seseorang itu bisa melalui channel YouTube-nya, melalui podcast gitu ya, atau melalui video short dari YouTube atau dari Instagram ataupun dari media sosial lainnya. Sehingga komunikasi kesehatan saat ini dan perubahannya harus kita pahami karena dulu itu kan dokter ataupun nakes itu pasti akan ditanya oleh pasien, Dok ini penyakitnya gimana? Dok ini seperti apa? Mbak ini apa, hasil labnya seperti apa? Seperti itu. Tapi sekarang tidak. Mereka bertanya itu basic on atau berdasarkan dari media sosial yang mereka dapatkan. Mbak, saya kok baca di Facebook kok seperti ini ya? Ini benar nggak? Biasanya pertanyaannya begitu. Atau dari Instagram, Pak, Mbak di Instagram kok tentang tes Widal itu kayak gini ya? Ini benar nggak ya? Jadi mereka arahnya untuk mengkonfirmasi informasi yang mereka dapat itu benar atau tidak, gitu ya. Jadi tujuan dari perkuliahan hari ini adalah memahami bagaimana suatu komunikasi kesehatan itu antara pasien, antara nakes, antara dokter dan semuanya yang berada di lingkup kesehatan. Kemudian bagaimana perubahannya komunikasi kesehatan itu yang akhir-akhir tahun ini itu tendensinya mengarah ke media sosial ya. Oke, saya mulai seperti biasanya di materi pertama yaitu tentang apa itu komunikasi ya. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah aktivitas sosial sehari-hari yang melibatkan pertukaran pesan, proses pertukaran pikiran, emosi, dan pesan yang terjadi secara dinamis atau kompleks antara dua orang atau lebih. Komunikasi dilakukan dengan cara verbal, non-verbal agar kedua pihak saling memahami dan dipahami. Artinya, dalam berkomunikasi itu kita harus punya lawan komunikasi. Artinya selalu ada sumber komunikasi, ada medianya, dan ada objek dari komunikasi itu. Kemudian biasanya ada feedback atau tanggapan dari objek komunikasi kita. Gitu. Jadi istilahnya kita menjelaskan sesuatu ke seseorang melalui media suara dan seseorang itu memberikan tanggapan kepada kita. Nah itu namanya adalah komunikasi. Nah, konteks keduanya atau poin keduanya. Dalam komunikasi kesehatan atau dalam konteks kesehatan, komunikasi adalah sarana efektif bertukar pikiran, berpendapat, serta mempengaruhi cara berpikir orang lain agar dapat memberikan pelayanan kesehatan terbaik. Artinya dalam komunikasi kesehatan itu biasanya komunikasi itu dibatasi dalam hal bagaimana seseorang pasien, bagaimana seseorang nakes itu bisa memberikan pelayanan terbaiknya kepada pasien tersebut atau kepada konsumennya sehingga feedback feedback mereka terhadap kita itu juga semakin bagus dan mereka dapat menyebarkan feedback itu ke orang lain. Artinya kalau
salah satu rumah sakit atau lab kita itu terkenal baik, pasti pasien atau konsumen yang ada di situ pasti akan menceritakan ke tetangga-tetangga. Nah, itu adalah efek dari feedback komunikasi. Sehingga tanpa kita melakukan promosi pun itu akan menjadi promosi gratis untuk kita sebagai laboratorium. Ataupun dalam konteks kesehatan itu bisa juga kalau di media sosial itu sekarang banyak kan yang membahas tentang konteks kesehatan ya. Misalkan selebgram seperti Dokter Tirta, kemudian ada yang sekarang dokter detektif apa ini ya? Doktif itu ya. Dokter detektif itu yang menelaah tentang kandungan hidrokuinon sama merkuri yang ada pada skincare itu kan salah satu komunikasi kesehatan yang memberikan kita dalam memberikan dampak pada kita sehingga kita bisa bertukar pikiran dan mempengaruhi cara pikir kita. Oh, ternyata skincare itu uh, yang menyebabkan putih dengan cepat itu punya dampak yang cukup berbahaya karena ada kandungan merkuri ataupun hidroquinonnya. Artinya dalam komunikasi kesehatan yang sekarang ini yang lagi viral-viralnya itu adalah yang ada di media sosial. Dan dampaknya biasanya seseorang itu akan memberikan pernyataan tersebut kepada kita sebagai seorang nakes. Benar nggak, Mbak? Katanya dokter ini loh ini, katanya podcast ini loh ini, katanya Facebook loh ini, katanya Instagram loh inilah. Kita sebagai seorang nakes atau analis harus bisa menyaring kira-kira informasi yang mereka baca itu benar atau tidak, dan kita yang memberikan klarifikasi atas kebenaran itu. Gitu ya. Jadi tugas dari nakes, khususnya analis dalam komunikasi kesehatan yang sekarang adalah kebanyakan memberikan klarifikasi dari pernyataan podcast-podcast yang beredar di media sosial tersebut, ya. Oke, poin ketiganya, dokter sampai para medis adalah jantung dalam komunikasi kesehatan dan seni dari pengobatan itu, gitu ya. Jadi dokter sama para medis atau nakas itu merupakan jantungnya. Karena kan kalau kita berobat kemudian dokternya galak ataupun nakesnya itu cuek atau nakesnya itu jahat atau nakesnya itu nggak peduli ngomongnya sedikit nggak care sama kita itu kan juga kan males kan ya, artinya kita nggak bisa secara psikologis itu nggak bisa ngobrol enak dengan dokternya sehingga kadang anggapan tersebut menjadikan pasien kurang nyaman dan mereka beralih ke rumah sakit apapun beralih ke dokter lainnya. Kemudian poin selanjutnya adalah komunikasi terapeutik adalah bagian praktis dari komunikasi kesehatan yang merupakan komunikasi yang direncanakan secara sadar, bertujuan dan kegiatannya dipusatkan untuk kesembuhan pasien. Jadi di dalam ilmu kedokteran atau ilmu kesehatan itu ada yang namanya komunikasi terapeutik, artinya komunikasi yang memang sudah direncanakan sejak awal. Jadi kalau misalkan atau sesuai SOP lah ya. Jadi kalau kalian sebagai dokter, misalkan kalian harus tahu bagaimana menyapa pasien, menanyakan keluhan pasien gitu misalkan. Tapi kalau kalian sebagai analis, ya kalian harus bisa memberikan menyapa menyapa calon konsumen atau pasien, kemudian mendata pasien tersebut, mau cek apa pasien tersebut, kemudian memberikan pelayanan terhadap uh, cek lab dari pasien tersebut. Kemudian pasca labnya juga sama, memberikan komunikasi tentang hasil lab yang ada. Nah itu kan sudah di apa ya, disesuaikan sesuai SOP. Jadi orang datang harus kita sapa, kemudian harus kita tanya mau cek apa, kemudian kita data mereka, kita berikan pernyataan ini yang mau dicek harganya segini, kemudian apa namanya itu ceknya bisa dibayar ke loket pembayaran atau pakai transfer gitu. Kemudian kita arahkan mereka ke bagian sampling, kita suruh menunggu mereka dan mempersilahkan mereka untuk duduk atau melihat TV kalau ada TV atau membaca koran kalau ada koran biar mereka nggak bosan. Kemudian kalau hasilnya keluar, kalian menjelaskan secara singkat hasil pasca analitik itu sesuai SOP yang harus kalian lakukan sebagai seorang nakes. Itu termasuk komunikasi terapeutik gitu ya.
Kemudian dalam komunikasi terapeutik, poin terakhir terjadi penyampaian informasi dan pertukaran pikiran dan perasaan dengan maksud untuk mempengaruhi orang lain. Artinya dalam komunikasi ini biasanya kalau kalian sebagai nakes ada dampak positifnya terhadap pasien. Jadi pasien itu paham. Katakanlah DBD nih, DBD ini trombositnya nggak boleh di bawah 100. Kalian jelaskan. Kalau trombositnya di bawah 100 ke bawah, ibu harus abnormal. Kalau masih 110, 120 itu masih rawat jalan. Nah, itu merupakan suatu komunikasi yang bisa mempengaruhi mereka. Waduh, berubah pikiran nih karena trombositnya sudah 98. Mereka bisa langsung cepat-cepat membawanya ke rumah sakit dan edukasi tersebut saya yakin pasti akan bermanfaat untuk orang itu. Itu ya, itu namanya komunikasi terapeutik. Oke, saya lanjutkan lagi. Kemudian dalam suatu komunikasi kita punya yang namanya komponen ya. Ada beberapa komponen. Ini saya jelaskan secara singkat. Yang pertama adalah komunikator. Komunikator ini adalah sumber informasinya. Kemudian pesan yang dibawa. Kemudian media yang dibuat untuk menyampaikan. Kemudian komunikan. Komunikan ini berarti objek dari komunikasi itu. Tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi ada sumber pesan atau komunikator, pesannya yang mau disampaikan apa, medianya melalui apa, dan komunikannya atau objeknya itu apa. Itu saling berhubungan kan ya. Misalkan sumber informasinya melalui seorang dokter, dokter Tirta namanya. Kemudian pesannya adalah jangan makan malam, makan yang berlemak malam hari gitu. Medianya melalui Instagram atau YouTube Short. Kemudian sumbernya adalah masyarakat yang suka makan malam-malam hari. Jadi di situ akan disampaikan semua informasi mengenai dampak dari makan malam. Kemudian komunikan atau objek dari komunikasi itu biasanya akan menanggapi, ada feedbacknya, ada konteksnya di situ berupa apa namanya komentar di kolom komentar, bertanya sama dokter Tirta di komentar, nanti dokter Tirtanya menjawab lagi di komentar itu. Itu namanya komponen dalam komunikasi ya, media sosial. Kalau komponen komunikasi kalau di dalam kita berbicara ya sama orang misalkan gitu ya langsung kan ya. Saya ngomong sama kalian, misalkan komunikatornya kan saya sendiri. Pesannya adalah materi ini, materi tentang komunikasi kesehatan. Medianya saya pakai Zoom sih ini buatnya ya. Atau pakai YouTube nanti uploadnya. Kemudian komunikannya adalah kalian. Jadi objeknya adalah kalian. Tapi mungkin nggak ada feedbacknya karena kan ini komunikasi satu arah gitu. Nanti mungkin bisa kalian feedback juga, Pak yang sebelah ini nggak jelas, Pak ini yang ditanyakan di kolom komentar nanti mungkin bisa seperti itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Jenis komunikasi kesehatan, ada komunikasi intrapersonal, ada komunikasi interpersonal. Jadi kita membahas komunikasi kesehatan yang jadul sebenarnya ya, yang dilakukan zaman dulu. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah komunikasi intrapersonal ya. Coba kita pelajari. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi dengan diri sendiri dengan tujuan untuk berpikir, melakukan penalaran dan menganalisis, kemudian merenung atas apa yang terjadi. Judy Person dan Paul Nelson pada tahun 2011 mendefinisikan komunikasi intrapersonal sebagai proses menggunakan pesan untuk menghasilkan makna berupa pengolahan informasi melalui sensasi, persepsi, memori, dan berpikir di dalam diri. Oke, lah maksudnya komunikasi intrapersonal itu apa sih? Ya kalian berbicara dengan diri kalian sendiri. Nah, pernah kan ya? Kalian mungkin satu hari kan ini hujan-hujan ke kampus, belum makan, pada waktu berangkat ke kampus, siangnya karena ada kuliah dan tugas juga, kalian lupa makan. Kemudian perut kalian agak sakit sorenya, kalian baru makan. Makannya ternyata pedes, makan seblak gitu. Terus kemudian sore-sore terakhir ada kuliahnya Pak Miftah gitu ya. Sehingga menahan rasa sakit pada waktu kuliah sehingga kuliahnya kurang fokus. Sehingga pada waktu malam langsunglah apa namanya itu drop badannya. Nah, pada waktu drop, kemudian besoknya kalian sembuh dan
dan kalian melakukan komunikasi intrapersonal terhadap diri kalian sendiri. Berupa sensasi yang kalian lakukan, sakit itu, persepsi bahwa saya kok seperti ini ya, kemudian memori, kemarin-kemarin kok saya seperti ini ya. Kemudian kalian berpikir, berarti yang saya lakukan kemarin itu nggak benar. Berarti harus ada yang saya rubah dari perilaku saya kemarin. Mungkin bangunnya lebih pagi, kemudian bisa sarapan ya, breakfast yang susu atau pakai roti atau pentol atau mungkin sebelah enggak apa-apa tapi nggak pedas ya. Kemudian kuliah, makan siang juga di kampus, kemudian kuliah lagi, kemudian ngerjain tugas sehingga tidak jatuh sakit dan bisa menjaga kondisi tubuh dan memasukkan bahan-bahan makanan ke dalam tubuh itu makan makanan yang sehat yang tidak berpengaruh terhadap fisik maupun psikis. Nah, itu kan merupakan suatu komunikasi secara intrapersonal. Nah, jadi kalian berkomunikasi dengan diri kalian sendiri. Oh, saya harus seperti ini supaya besok tidak sakit lagi. Nah, komunikasi intrapersonal ini juga bisa dikatakan komunikasi untuk melawan diri. Artinya musuh terberat kan ya. Rasa malas, rasa ingin santai, rasa ingin nggak kerja tapi dapat uang banyak. Itu melawan rasa-rasa yang negatif dalam diri kita itu merupakan komunikasi intrapersonal juga. Dan saya kira kalian punya masalah sendiri-sendiri dalam komunikasi intrapersonal kalian yang bisa mengatasinya ya kalian sendiri. Gitu kan ya, bagaimana bisa berdamai dengan diri sendiri, bagaimana bisa memaafkan kesalahan yang sudah pernah dilakukan dalam diri kita sendiri. Kita pernah melakukan kesalahan, kita memaafkan sendiri kesalahan itu sehingga bisa move, sehingga bisa menjadikan diri kalian lebih baik ke depannya. Gitu ya. Oke, saya lanjut lagi yang selanjutnya. Dalam komunikasi intrapersonal, seseorang komunikator atau encoder melakukan proses komunikasi intrapersonal dengan menggunakan seluruh energi yang dimilikinya agar pesan yang akan disampaikan kepada komunikan atau decoder dapat diterima dengan jelas. Dan komunikan pun dapat melakukan umpan balik atau feedback terhadap pesan tersebut bagi dirinya sendiri dan proses internal yang berkelanjutan. Jadi ini sebenarnya pengertian secara apa ya, secara terminologi aja. Tadi secara aplikatif sudah saya jelaskan. Ini dikatakan juga di sini contohnya ya. Misalkan sebagai contoh ketika kita sakit tidak mau pergi ke rumah sakit untuk berobat, dokter mengatakan bahwa diagnosis penyakitnya adalah kanker dan harus menjalani perawatan dan terapi di medis di rumah sakit. Pasien berkata pada dirinya dalam hati, aku harus kuat menjalani perawatan dan terapi ini agar bisa sembuh dan sehat kembali. Itu merupakan salah satu contoh komunikasi intrapersonal dalam memotivasi diri sendiri. Nah, itu salah satu contohnya juga. Tapi tadi sudah saya contohkan banyak kan ya tentang kegiatan kalian di kampus. Oke, komunikasi yang kedua ya, komunikasi interpersonal. Ya. Tadi kan intra, sekarang inter, memang agak mirip katanya. Komunikasi interpersonal adalah karakteristik yang unik dari sebuah kata yang merupakan turunan dari awalan inter yang berarti antara dan kata person yang berarti secara umum makna komunikasi interpersonal adalah reaksi antara dua orang. Jadi komunikasi interpersonal itu komunikasi antar orang. Kalian ngobrol sama saya seperti ini. Kalian ngobrol sama teman kalian. Kalian ngobrol sama orang lain, sama dosen atau sama tukang bakso atau yang lainnya itu namanya komunikasi interpersonal antara dua orang atau lebih. Poin keduanya, pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau di antaranya sekelompok kecil orang-orang merupakan konsep dasar dari komunikasi antara pribadi atau komunikasi interpersonal ini. Melalui proses tersebut dapat memberikan efek dan beberapa umpan balik. Komponen komunikasi yang meliputi sumber pesan, saluran, penerima, dan balikan adalah bentuk komunikasi di dalam diri sendiri dan di dalam diri manusia. Suatu pesan dimulai dan berakhir dalam diri individu masing-masing. Dalam komunikasi interpersonal, ini dapat memberikan dampak terhadap komunikasi dan hubungan dengan orang lain. Artinya kalau kita berkomunikasi secara interpersonal, itu kita saling bertukar pikiran. Bisa itu diskusi, bisa itu debat, bisa itu
musyawarah gitu, bentuknya kan macam-macam ya. Artinya dalam komunikasi ini kita saling memberikan ide atau pikiran kita dan saling mempengaruhi ide atau pikiran itu satu sama lain. Tuh. Oke, komunikasi interpersonal seringkali digunakan untuk menyampaikan komunikasi persuasif. Yakni suatu teknik komunikasi secara fisiologis manusiawi yang sifatnya halus, luas, berupa ajakan, bujukan, atau rayuan. Jadi komunikasi interpersonal ini biasanya dilakukan untuk memberikan suatu dampak apa ya, dampak positif terhadap seseorang. Misalkan ada seseorang yang dia terinfeksi, katakanlah HIV gitu ya. Kita sebagai teman mencoba memberikan kata-kata yang membuat orang tersebut atau teman kita tersebut bisa tergugah dirinya agar agar tetap bisa fight ya, agar tetap bisa semangat, agar tetap bisa apa ya, bergairah dalam dalam menjalani hidup meskipun dia terinfeksi AIDS. Itu salah satu komunikasi interpersonal untuk ajakan, bujukan atau motivasi ya. Dan biasanya memang komunikator-komunikator itu memang harus handal dalam dalam lihat posisi dia, kondisi dia, psikologis dia sehingga untuk memberikan suatu pesan itu bisa bisa langsung des gitu ya, bisa langsung benar-benar ditangkap oleh mereka dan tekniknya macam-macam. Dengan demikian, poin selanjutnya, maka setiap perilaku komunikasi akan melakukan 4 tindakan, yaitu membentuk, menyampaikan, menerima, dan mengolah pesan. Keempatan tindakan tersebut lazimnya berlangsung secara berurutan dan berbentuk pesan diartikan sebagai penciptaan ide atau gagasan dengan tujuan tertentu. Jadi kita membentuk dulu nih pesannya apa, kemudian kita sampaikan, pesannya diterima sama objek orangnya, kemudian diolah lagi pesannya kalau nggak masuk, dibentuk lagi, disampaikan lagi terus seperti itu ya. Jadi kalau pesan kita ditolak ataupun suatu ajakan kita, bujukan kita, rayuan kita ditolak, kita olah pesannya lagi, kita kirim lagi gitu ya. Kita olah lagi, kita kirim lagi terus seperti itu sampai dia benar-benar paham dan tergugah dengan pesan yang kita beri gitu. Oke, elemen utama dalam suatu komunikasi ya. Yang pertama adalah kepercayaan. Jadi siapa dulu yang ngomong gitu loh ya. Nah, itu kan pasti ya. Kalau yang ngomong orangnya tidak terpercaya, tidak trusted gitu ya, ya siapa yang mau percaya gitu. Kemudian sikap sportif, artinya sportif itu sama-sama. Misalkan contohnya saya misalkan kalau mau menasihati orang gitu ya, saya juga atau mau memberikan dampak positif kepada orang, saya juga harus memberikan suatu pembelajaran untuk diri saya gitu loh. Maksudnya suportif. Misalkan kalau menyuruh kalian untuk masuk tepat waktu gitu ya. Kalau saya nggak tepat waktu ya saya harus kasih imbalan untuk kalian. Gitu. Mungkin nilai tugas bagus 100 atau berapa. Gitu. Nah itu namanya sikap suportif. Atau kalau tidak biasanya dengan orang kita komunikasi dengan orang itu juga harus harus sportif, harus enggak boleh dibebankan satu sama lain. Oke, saya lanjutkan. Kemudian sikap terbuka. Terbuka artinya kalau kita memberikan saran kepada orang lain, kamu jangan seperti ini hidupmu gini gini gini, hidupmu jelek gitu. Tapi kita juga harus memberikan contoh diri kita. Saya dulu seperti ini gitu. Saya dulu juga pernah mengalami inilah. Kalau dengan sikap terbuka seperti itu, otomatis dia bisa menerima. Tapi kalau kita hanya cerita membual saja, dia nggak akan terima gitu ya. Kemudian nggak bisa di next ya. Setara, artinya setara itu nggak nggak ada eh, suatu kediktatoran. Gitu ya. Kamu harus ini, harus ini, harus ini. Itu kan komunikasi antara pimpinan dengan bawahan biasa. Kemudian ada empati di situ. Empati artinya kita ada rasa rasa apa ya? Rasa yang mungkin kita berikan itu pesannya berupa berupa keniatan dalam diri kita. Sehingga ada rasa empati yang disampaikan sehingga penerima pesannya juga aduh kok gini ya bener ya gitu.
Nah, itu merupakan komunikasi atau pondasi dari komunikasi interpersonal yang efektif. Oke, penerapan komunikasi dalam dunia kesehatan sekarang ya. Keluhan tentang komunikasi dari dokter ini sering terjadi ya. Kalau di nakes belum banyak ya, tapi kalau di dokter ini sering sekali ya. Jadi, keluhan terjadi karena pasien sering menilai keahlian komunikasi dokter dirasa lambat dan kegagalannya dalam memenuhi harapan pasien menimbulkan ketidakpuasan pasien. Ya, tahun 2021. Jadi, dokter itu memang pintar dan merasa dirinya pintar dan merasa yang datang ke situ itu orang bodoh gitu. Nah, biasanya seperti itu. Sehingga pada waktu kita tanya-tanya, pada waktu kita ingin mengetahui apa yang di di kita itu seperti apa gitu, dokter kadang cuek, kadang nggak mau jawab, kadang acuh gitu. Nah, itu yang menjadi masalah gitu ya. Dan karena merasa dokter itu profesi yang sangat disanjung-sanjung sehingga dia merasa oh ini kamu apa tanya-tanya gini gitu ya. Biasanya seperti itu. Sehingga pasiennya juga jadi malas gitu dan banyak sekali keluhan seperti itu. Keraguan pasien akibat kekurang lancaran dalam menyampaikan pesan. Jadi kadang dokter itu penyampaian pesannya terpatah-patah. Ibu ini diminum 3 kali sehari, ibu ini gini. Jadi singkat-singkat. Kadang kita nggak paham gitu. Pengetahuan medis dokter dirasa lebih rendah. Nah ini apa namanya itu? Kalau dokternya, kadang kan ada istilah ya. Oh jadi dokter goblok atau dokter bodoh gitu kan ada istilah seperti itu pada waktu kita periksa gitu ya. Nah itu juga kita nilainya dari dirinya gitu loh. Dan saya sering juga gitu loh. Seperti itu. Memang ada beberapa dokter nggak semua pintar ya. Dokter nggak semuanya dia cerdas gitu. Nggak semuanya bisa menangani penyakit kita. Makanya kalau pilih-pilih dokter juga harus sesuai. Dokter dan para medis tidak bersungguh-sungguh mendengarkan keluhan pasien. Terkadang kalau datang gitu kan kita cerita, ini Pak, saya sakit ini, gini-gini dokter. Oh iya itu. Jadi dia sambil nulis sambil nggak dengerin kita. Nah itu jadi males gitu. Waktu dokter dan para medis terbatas nih ya. Khususnya dokter spesialis memang sangat terbatas sekali. Harus pindah-pindah tempat gitu ya. Waktu adalah uang kalau kata dokter gitu ya. Oke, yang ingin pasien dengar gitu ya, jawaban jujur dari dokter itu. Apa yang dokter pikirkan mengenai penyakit pasien, dijelaskan seharusnya. Informasi yang disampaikan dengan kecepatan bicara yang dipahami pasien, artinya apa ya, speednya gitu ya, kecepatannya itu pelan-pelan. Kan pasien nggak semuanya pintar, pasien nggak semuanya ngerti gitu ya, harus bisa disesuaikan. Penilaian mengenai seberapa serius kondisi pasien dan bagaimana situasi tersebut segera mempengaruhi pasien. Jadi kita harus jelaskan semuanya supaya pasien itu benar-benar paham. Kalau nggak ke pasiennya langsung, karena dampak psikologis bisa ke keluarganya gitu. Oke, saya lanjut lagi. Komunikasi efektif dokter itu menimbulkan kemungkinan lebih besar pasien untuk sembuh. Ini tahun 1000, tahun 400-an, bukan 1000 ya. Jadi kepercayaan seorang pasien terhadap dokter itu sangat berpengaruh sekali terhadap kesembuhan dia. Jadi psikisnya itu terbentuk. Kalau saya ke dokter ini pasti sembuh. Kalau saya ke dokter ini obatnya bagus, pasti langsung besoknya sembuh. Itu merupakan dampak pikiran positif ya, positif thinking kita terhadap penyakit kita. Sehingga ya benar memang langsung sembuh karena hal itu. Kemudian budidaya atau budaya penyembuhan penyakit. Jadi di Indonesia itu ada budaya yang khas ya terhadap bagaimana seseorang bisa menyembuhkan penyakitnya. Nah, oke, yang pertama adalah ada sistem biomedis, yang kedua personalistik dan naturalistik ya. Jadi ini merupakan komunikasi juga bagaimana seseorang bisa menyembuhkan penyakitnya berdasarkan komunikasi yang ada dan dihubungkan dengan atau disinkronasikan dengan budaya yang ada pada kita. Gitu ya. Sistem biomedis berdasarkan hubungan sebab akibat. Jadi artinya ya kamu makan apa, kamu sakit apa. Dokter menyuruh kamu untuk ini kan gitu ya. Jadi makan makan es sembarangan, makan gorengan sembarangan, jadinya tipes, ya harus istirahat, makan makanan halus, nggak boleh makan buah, dan harus konsumsi antibiotik. Itu kan sebab akibat.
Kemudian yang kedua adalah sistem personalistik ya, distruksi secara sosial. Jadi terkadang karena seseorang itu ke dokter sekali nggak sembuh, ke dokter dua kali pindah nggak sembuh, sehingga beberapa kali ke dokter itu memang nggak sembuh. Entah karena dokternya yang nggak bisa menyembuhkan, atau pasiennya yang nggak mau apa ya nggak mau bersabar tentang penyakitnya, sehingga ada sistem personalistik, yaitu mereka mempersonalkan, kalau dokter itu jangan itulah, kita ke orang itu aja, dia pintar menyembuhkannya, bahkan di sini ningsih nanti ya, jadi disembuhkan dari bantuan apa ya magic ya. Jadi saya juga nggak paham caranya seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah naturalistik ya, pribadi non medis atau religi. Jadi ada sistem naturalistik ini sistem penyembuhan yang cara komunikasi itu secara turun menurun gitu ya. Kalau misalkan di Kalimantan itu, kalau yang saya tahu itu apa ya, bawang Dayak gitu ya. Jadi kemudian apa namanya itu Bajaga itu ya. Artinya secara non medis, secara obat alamiah gitu ya. Kalau di tempat saya itu mungkin kalau orang sakit apa ya, kalau di sini ya, orang sakit mencret gitu biasanya disuruh makan daun jambu biji ya. Memang secara itu kan sudah turun menurun ya, sebelum ditemukan diapet, sebelum ditemukan kandungan bahwa apa namanya itu eh daun jambu biji yang muda itu bisa menyembuhkan mencret atau diare, itu kan sudah dilakukan zaman dulu. Tapi kemudian sekarang dikemas pakai diapet atau pakai kapsul-kapsul lainnya. Nah, itu yang namanya sistem naturalistik yang sudah kita lakukan sejak dini. Oke, yang terakhir adalah model komunikasi terapeutik tadi. Ada dokter biasanya secara biomedis, kemudian biasanya perawat secara naturalistik, kemudian pasien secara personalistik. Jadi ketiga model komunikasi ini atau sistem komunikasi ini selalu saling tindih, tumpang tindih lah ya. Kalau ke dokter nggak bisa, biasanya ke apa namanya itu, kalau dokter nggak bisa, umumnya dia pakai yang naturalistik, biasanya pakai perawat. Perawat itu ngasih saran ini yang di luar gitu ya. Misalkan orang tipes gitu, dikasih ayah fufang gitu ya, atau orang DBD dikasih fufang, itu kan obat Cina. Sama dokter nggak boleh secara biomedis gitu, tapi ternyata sembuh. Nggak sembuh juga, biasanya sistemnya personalistik. Nggak sembuh lagi, biomedis lagi. Nggak sembuh lagi, ya ini terus muter seperti ini. Nah, ini namanya sistem pengobatan atau komunikasi yang selalu terjadi di Indonesia. Tapi kita nggak tahu awalnya dari mana. Kalau awalnya dari dokter, bisa ke naturalistik, bisa ke personalistik, bisa balik lagi ke naturalistik, bisa ke biomedis lagi. Kalau awalnya dia percaya magic ya, nah personalistik, kemudian nggak sembuh, dikasih obat herbal naturalistik ya, nggak sembuh juga, baru ke dokter. Oh, sama, nggak sembuh lagi, ke personalistik lagi. Jadi muter aja gitu. Ini namanya model komunikasi terapeutik yang direncanakan. Memang sudah ada rencananya kan ya. Sama pribadi atau seseorang itu mau ini gitu, sudah terencana gitu. Oke, saya kira sudah cukup ya waktunya, dan memang sudah selesai. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kalian. Memang agak cepet ya, karena semakin lama semakin banyak juga filenya, ukuran gigabyte-nya, sehingga uploadnya juga agak lama. Sehingga harus saya persingkat. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.